Jadi dia itu posisinya kayak gini. Kayak Sahrukan ya. Sahrukan. Menengok. Ini wong acting kok. Posisinya gini. Bayangkan, terus dia ngomong, "Ya Allah, kamu di mana? Rumahmu mana ya Allah? Aku kalau udah tahu rumahmu aku akan ke sana. Halaman rumahmu akan aku bersihkan. Tempat tidurmu akan aku rapikan, selimutmu yang kotor akan aku cuci ya Allah. Aku akan sediakan minum untukmu. Lah kalau rambutmu berantakan, nanti aku yang nyisir ya Allah." Terus menengok kayak. Ya ini bukti kalau saya sama anak-anak itu akrab. Oke gini. Kemudian Nabi Musa mendekati orang tadi. Begitu ngelihat Nabi Musa mendekat, kan udah tahu dapat pesan dari Allah kalau dia kekasih Allah. Izin mas saya dulu sebentar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya ta'zimi, saya cintai dan kita cintai bersama Kiai Haji Ahmad Rifai MA, Gus Haji Ahmad Wahyu, para santri putra dan putri. Kalau tadi ayah bicara soal love, bicara soal cinta, apa akan menguraikan satu materi singkat, beribadah dengan landasan cinta. Keren. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu membagi gridnya ibadah atau hitsnya ibadah dalam 3 tingkatan. Pertama, ibadah yang dilakukan oleh manusia karena takut neraka. Ini diidentikan dengan seorang pembantu yang mau bekerja karena kalau nggak kerja takut dihukum sama majikannya. Anak buah yang mau menjalankan tugas karena kalau tugas nggak dijalankan takut dimarahi sama komandannya. Ibadah yang dilakukan karena takut neraka. Kayak santri mau ikut ngaji, mau ikut zikir, mau ikut kegiatan karena takut kena takzir. Karyawan mau menjalankan tugas-tugasnya karena takut dimarahi bosnya. Nah, tingkat kedua, ibadah yang dilakukan manusia karena berharap surga. Ini diidentikan dengan pemborong atau pedagang yang menjalankan tugasnya karena dia berharap dapat gaji, dapat keuntungan. Gelem kerja mergo arep-arep upah. Mau ibadah karena berharap surga. Kayak guru mau ngajar tapi dia berharap gaji. Tuh, kiai ceramah arep-arep sangu. Ono wonge nang guriku iki. Dadi mau nangani kasusnya artis-artis soalnya duitnya gede. Tapi giliran kasusnya tukimen, painah, painem gak gelem nangani. Yang ketiga, ini yang motivasinya sangat tinggi, luar biasa. Ibadah yang dilakukan bukan karena takut neraka, bukan karena berharap surga, tapi semata-mata karena cinta kepada Allah, berharap ampunan Allah, berharap rahmat Allah, berharap ridha Allah. Ini grid yang tertinggi. Kalau yang dua tadi
takut neraka, berharap surga. Itu andaikan Allah tidak menciptakan neraka, andaikan Allah tidak menciptakan surga, dia nggak mau ibadah. Beda dengan greed yang tertinggi yang ketiga tadi, nggak peduli ada neraka, nggak peduli ada surga, dia tetap ibadah. Karena motivasinya bukan takut neraka, bukan berharap surga. Bahkan masuk neraka asal mendapatkan cinta Allah jauh lebih disuka daripada masuk surga tapi nggak mendapatkan cinta Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampai di sini bisa difahami? Maka anak-anak, cinta itu sangat penting dalam kehidupan. Hidup tanpa cinta pasti hampa. Hidup tanpa cinta tiada arti, tiada makna. Ya, kata pujangga, hidup tanpa cinta bagai taman tak ber. Hidup tanpa cinta, hai begitulah kata, hai begitulah kata, marhabi bi alam Allah alaika ya Raiso. Itu satu. Jadi katanya hidup tanpa cinta bagai sayur tanpa garam, bagai hidung tanpa umbel, bagai bantal tanpa iler. Hati ini kalau nggak ada sentuhan-sentuhan cinta pasti membeku. Dengerin, hati kalau nggak ada sentuhan cinta pasti membeku, lama-lama kering, keras, akhirnya mati. Bahkan jasad kita, tubuh kita, kalau nggak ada energi cinta, hidup segan, mati tak mau. Terus dadi opo? Nah, cinta pula yang menjadi motivator kehidupan kita. Anak-anak sering mendengar hidup seperti roda nah, kadang di atas, kadang di yang menggerakkan roda kehidupan kita itu love, cinta. Loh, seberapa kenceng berputarnya roda, seberapa kenceng larinya roda, seberapa cepat perputaran roda itu tergantung kualitas cinta kita. Kalau kualitas cintanya dahsyat, maka perputarannya cepat, larinya kenceng. Tapi kalau kadar cintanya lemah, ya kaya becak bani gembos. Nah sekarang pertanyaannya, apa yang kita cintai dalam hidup ini, itu yang akan menjadi target utama hidup kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa yang kita cintai itu pasti akan menjadi target utama hidup kita. Nah, orang itu kalau cinta pangkat, jabatan, kedudukan, pasti hidupnya yang dicari ya pangkat, jabatan, kedudukan itu. Hari-harinya hanya fokus untuk pangkat, jabatan, dan kedudukan itu. Rungokno. Karena dia cinta pangkat, cinta jabatan, cinta kedudukan. Uripe targete cuma pengen mendapatkan pangkat, jabatan, kedudukan. Apapun dilakukan demi mendapatkan pangkat, jabatan, dan kedudukan itu. Orang kalau cinta harta, direwangi polai gak karo-karoan, riwa, mondar, mobat, moncat, mosak, morak, nibo, golong, jungkir, ngalor, ngetan, wes. Nah, sing digoleki ya donya. Sampai apa sering istilahkan mengamalkan bukan cuma P4 tapi P41. Pergi pagi pulang petang, boyang payengan, pontang panting, pantat panas, pinggang pegal, perut perih, pala pusing, beringas beringis, pelirak pelirik, pelorak pelorok, pendelak pendelik, peletak peletik, penculat penculot, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak, pungutan, premi, paketan, pulsa. Yang dicari apa? Ya harta, kekayaan, karena dia cinta harta, cinta kekayaan. Oke, bisa dipahami? Ada cowok cinta sama cewek, wah polai nggak karo-karoan, targetnya apa? Cewek itu harus dia dapat.
ada cewek cinta sama cowok, muter tasbih sambil sebut namanya. Anwar Zahid, Anwar Zahid, Anwar Zahid, Anwar Zahid, Anwar Zahid, Anwar Zahid. Padahal semua yang kita cintai kalau itu masih berurusan dunia pasti akan sirna, betul? Cinta pangkat, jabatan, kedudukan, ente-enteane pangkat, jabatan, kedudukan itu almarhum, almarhumah, betul? Apapun yang kita cintai kalau itu urusan dunia pasti akan sirna. Salah besar ketika kita mencintai sesuatu yang akan hancur. Salah besar ketika kita mencintai sesuatu yang akan sirna. Maka kalau ingin benar-benar bahagia, cintailah sesuatu yang abadi, cintailah sesuatu yang selamanya kita miliki, cintailah sesuatu yang nggak akan pernah sirna, nggak akan pernah rusak. Apa? Allah Subhanahu. Oke, saking pentingnya cinta kepada Allah ini, Nabi Musa alaihi salam pernah ditegur sama Allah. Nah ini tolong diperhatikan. Ketika Nabi Musa diperintahkan untuk kholwat ke Bukit Tur Saina selama 40 hari, dalam perjalanan menyusuri padang pasir, hamparan padang pasir, namanya padang pasir di sana itu nggak ada tanaman, sirtu pasir karo watu. Lah iya, ketika siang panas membakar kulit, ketika malam dingin menusuk tulang. Ngono kok subhanallah dibilang. Iki waya serius-serius iki. Nah, sebelum sampai ke Bukit Tursina itu, di satu tempat, ya di padang pasir itu, sepanjang hamparan perjalanan menuju Bukit Tursina itu, Nabi Musa mendapati ada seorang penggembala kambing, tukang angon. Kalau ngomong wedhus jangan sambil ngelihat saya, sambil ngelihat tukang foto, tukang syuting loh. Tukang angon, sekali lagi yang kompak, tukang angon. Alhamdulillah wedhus sing guyu. Ini ya, udah perhatikan, tolong anak-anak perhatikan ya, biar nggak terlalu malam. Di satu tempat itu Nabi Musa ketemu sama penggembala kambing, dia berdoa. Nabi Musa mendengar jelas doanya. Doanya aneh dan menurut syariat doanya salah. Dia doanya itu gini, ya namanya tukang angon, ya penampilannya acak-acakan, nggak rapi ganteng kayak gini, acak-acakan lah, ya kayak tukang foto, tukang syuting itu. Habis ya ini tukang foto. Alhamdulillah wedhusnya lemu. Jadi lo nggak apa-apa, dia nggak ngerti bahasa Jawa kok, nggak ngerti bahasa Jawa dia, ya nggak ngerti bahasa. Jadi wedhus bagi dia itu burung cendrawasih. Ini, udah anak-anak tolong perhatikan. Jadi ini, si penggembala kambing ini berdoa, doanya aneh dan menurut syariat salah. Dia doanya gini, ya Allah, kamu di mana? Rumahmu mana ya Allah? Aku pengen tahu, kalau aku tahu rumahmu aku akan ke sana. Nanti halaman rumahmu akan aku bersihkan ya Allah. Tempat tidurmu aku rapikan, selimutmu kalau kotor aku cuci. Aku akan sediakan minum untukmu, aku akan menyisir rambutmu ya Allah. Nabi Musa begitu mendengar doa yang secara syariat salah, merah padam dan marah Nabi Musa. Hei bro, kamu doa ngawur, emang Allah itu kamu anggap apa? Dongong ngawur. Kamu tahu nggak, aku ini utusan Allah, Musa bin Imran, aku utusan Allah. Begitu dia mendengar nama Nabi Musa, ini si penggembala kambing ketakutan, dia lari terbirit-birit. Awas kapan dongong ngono maneh, tak antemi. Ya Nabi Musa itu kan terkenal kereng orangnya, keras kereng, apalagi kalau menyangkut syariah. Nah ini hilang, orang penggembala kambing tadi hilang, lari, ipul lari, lemu soalnya.
Nabi Musa melanjutkan perjalanan sampai ke Bukit Tursina. Ringkas cerita, 40 hari beliau berkholwat mendapatkan 10 firman Allah, the 10 commandment. Nah, udah menengok kayak gini, aku orang ngerti karepe kok. Dah, nah selesai Nabi Musa pulang. Sebelum pulang, Allah berkata kepada Nabi Musa, Musa, labbaik ya Rob. Kamu masih ingat nggak? Waktu mau berangkat ke sini, kamu ketemu sama penggembala kambing yang dia berdoa, menurut kamu doanya salah, keliru, kamu marahi, kemudian dia lari terbirit-birit karena takut sama kamu. Ingat ya Allah, memang ada apa ya Allah? Musa, aku perintahkan kamu cari dia sampai ketemu. Kamu harus ketemu sama dia. Sampaikan salamku kepadanya, bilangi dia, huwa waliyun min auliyai, dia adalah salah satu kekasih daripada kekasih-kekasihku. Kamu harus cari dia sampai ketemu, sampaikan salamku ke dia, kasih tahu dia aku sangat mencintainya, dia adalah satu kekasih dari kekasih-kekasihku. Nabi Musa protes, nggak salah ya Allah, orang jemburis kayak gitu engkau angkat jadi kekasihmu, doanya aja ngawur, masa dia kekasihmu? Udah Musa, kamu nggak usah banyak omong, cari dia sampai ketemu. Nah karena ini perintah Allah. Nabi Musa kemudian berjalan di tengah kecamuk rasa penasarannya. Nabi Musa pulang melewati jalan yang dulu dilewati waktu mau berangkat ke Bukit Tursina dengan harapan bisa ketemu lagi sama si penggembala kambing tadi. Subhanallah, di tempat yang sama Nabi Musa ketemu lagi sama dia, sambil mengendap-endap takut kalau dia ngelihat nanti dia lari lagi. Didengar oleh Nabi Musa, dia berdoa persis doanya kayak yang kemarin diungkapkan itu. Nah sekarang ketambahan, si kape tambah ranggena. Wong dongo nang Gusti Allah karo ngene lho, ngleset ngene lho. Amin ya bro ya. Jadi dia karo ngene. Jadi dia itu posisinya kayak gini. Kayak Sahrukan ya. Sahrukan. Menengok. Ini wong acting kok. Posisinya gini. Bayangkan, terus dia ngomong, "Ya Allah, kamu di mana? Rumahmu mana ya Allah? Aku kalau udah tahu rumahmu aku akan ke sana. Halaman rumahmu akan aku bersihkan. Tempat tidurmu akan aku rapikan, selimutmu yang kotor akan aku cuci ya Allah. Aku akan sediakan minum untukmu. Lah kalau rambutmu berantakan, nanti aku yang nyisir ya Allah." Terus menengok kayak. Ya ini bukti kalau saya sama anak-anak itu akrab. Oke gini. Kemudian Nabi Musa mendekati orang tadi. Begitu ngelihat Nabi Musa mendekat, kan udah tahu dapat pesan dari Allah kalau dia kekasih Allah. Assalamualaikum. Hah, kamu lagi lari? Dipanggil, bro, jangan lari, jangan takut. Tolong, ojo melayu. Woi, dikejar sama Nabi Musa, dicandak, cek. Ya kalah kenceng larinya sama Nabi Musa, wong lawemu wonge. Akhirnya ketangkep. Ditangkap, dipeting sama Nabi Musa, kemudian dikasih tahu, aku minta maaf sama kamu. Loh, sampean nggak bakalan marahi saya? Enggak, aku nggak bakal marahi kamu. Aku menyampaikan salam dari Allah untuk kamu. Ada salam dari Allah untuk kamu. Aku justru ditegur sama Allah, dimarahi sama Allah karena aku memperlakukan kasar sama kamu. Kata Allah, sampaikan salamku untuknya, dan kamu adalah kekasih Allah, kamu adalah walinya Allah. Kemudian si penggembala kambing ini berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku sudah melampaui batas kata-kata.
kini yang kurasa hanyalah cinta. Ini maknanya dalam. Jadi penggembala kambing tadi berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, aku sudah melampaui batas kata-kata. Kini yang kurasa hanyalah cinta. Artinya apa? Jangan menilai ucapan lesan. Memang ucapan lesannya terkesan ngawur, tapi hati penggembala tadi penuh dengan cinta. Makanya ya, nenggone ayat Quran kayak ya, yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Banyak orang yang berkata dengan lesannya tapi tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga ini kalau bagi orang yang bahasa hati, bahasa cinta, jangan menilai kata-kata. Kata-kata kira masalah, jadi Pak Udin. Kata-kata ramah salah. Ukurannya adalah cinta yang ada di hati. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sehingga tolong anak-anak diperhatikan. Kadang orang berdoa dengan doa yang sangat amat sederhana, tapi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini ya, biar waktunya tak ring ke saya. Ada satu hikayah bahwa ucapan walaupun itu enggak pas secara syariat, tapi ketika hati penuh cinta itu justru yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gini, tolong perhatikan ya. Ada seorang laki-laki yang tertarik sama kiai alim yang penuh karomah. Jadi kiai ini terkenal alim dan penuh karomah. Karomah itu keistimewaan yang luar biasa. Bahkan salah satu yang membuat seorang pemuda ini tertarik sama kiai tadi itu karena kiai tadi masyhur bisa berjalan di atas air tanpa perahu. Anjen iso mlaku ning banyu, asli iso mlaku ning banyu. Nah, datanglah pemuda tadi kepada kiai yang alim. Wahai syekh, wahai kiai, aku ingin jadi muridmu, aku ingin dapat karomah seperti engkau, tolong kasih aku zikir. Sama kiainya, oh gampang mas, sampean kalau pengen dapat karomah salah satunya bisa berjalan di atas air, gampang. Sampean zikir ini, sampean baca ini, Allahu sebanyak-banyaknya. Udah, istiqomahkan baca itu. Allahu. Ini kalau dibaca Allah, yang nggak mandi wong ijazahnya pakai Allahu. Kayak kalian semua diijazahi sama Abah ketika baca sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ini akan beda khasiatnya ketika dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dalam dunia ijazah itu kalau ijazahnya sallallahu harus dibaca sallallahu. Jadi sallallahu ala Muhammad dengan sallallahu ala Muhammad itu akan beda. Nek diijazahi sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, kok dibaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ya gak mandi. Makanya ini pemuda diijazahi sama kiai tadi, ini baca Allahu. Diamalkanlah sama si pemuda. Berusaha sebanyak-banyaknya dia zikir itu Allahu. Oleh seminggu dicoba neng kali cetek-cetek ae. Neng kali jero ya ambles. Bismillahirrahmanirrahim. Bres isi ambles. Oh berarti wiridanku kurang. Allahu terus diwiridkan. Allahu. Dapat 1 bulan dicoba maneh neng Jumblang. Pancet bledes. Sik durung iso mlaku di atas air, masih belum bisa. Sampai setahun, sampai 2 tahun, masih aja belum bisa. Berarti zikirku kurang. Allahu. Nah, satu ketika udah 2 tahun dia zikir itu tapi belum dapat karomah, belum bisa berjalan di atas air.
Padahal dia bacanya fasih bener, Allahu, Allahu, Allahu. Dia jalan di tepi sungai yang besar sambil merenung, salah saya apa, dosa saya apa. Udah 2 tahun aku menjalankan zikir ini, tapi karomah belum juga aku dapat. Sambil merenung. Nah, lamat-lamat, apa ya lamat-lamat itu bahasanya? Sayup-sayup. Sayup-sayup dia dengar ada orang berzikir tapi zikirnya aneh, menurut dia juga salah. Dari kejauhan dia dengar ada orang zikir, oh yahu, oh yahu, oh yahu. Dia langsung tahu, wah ini orang zikir kayaknya ini dapat ijazah sama dengan saya ini. Mestinya dia bacanya harus Allahu, Allahu, Allahu. Tapi dia bacanya kok oh yahu, oh yahu, oh yahu. Penasaran, bener nggak dia bacanya kayak gitu? Didekati sumber suara itu, dicari. Ternyata bener. Oh yahu, oh yahu, oh yahu, oh yahu. Penasaran, ini dari mana sumber suaranya? Terus siapa yang zikir? Pasti ini seorang murid yang dapat ijazah dari mursyid kayak saya. Dia pengen dapat karomah seperti saya, maka dia zikir, tapi zikirnya salah. Aku harus cari dia, aku harus benerkan dia, karena dia nggak fasih, dia salah zikirnya. Ternyata suara itu sumbernya dari pulau kecil yang ada di seberang sungai besar. Wah, aku harus bisa sampai ke sana, padahal aku belum bisa jalan di atas air. Akhirnya nyewa perahu dia nyewa perahu untuk menuju ke pulau kecil yang ada di seberang sungai besar itu. Begitu sampai, ternyata betul ada seorang laki-laki duduk bersila di tengah ilalang. Jadi nenggone alang-alang rumbu, seorang laki-laki itu duduk bersila sambil berzikir, oh yahu, oh yahu, oh yahu, oh yahu. Ditegur sama pemuda tadi, Kang, sampeyan baca zikirnya salah. Allahu, kok oh yahu, oh yahu. Allahu, Allahu. Ayo tirukan. Aku dikasih dengar sama Allah, ini berarti aku suruh ngeluruskan kamu yang salah. Kalau kamu nggak aku luruskan, nggak aku benerkan, nanti aku dosa. Ayo baca Allahu. Akhirnya dia ngikut Allahu, Allahu, Allahu. Ya udah kayak gitu ya. Awas kalau tak tinggal nanti kamu oh yaho maneh tak antemi. Balik dia pemuda ini naik perahu. Nah, dalam hatinya dia ngomong, aku yang baca fasih aja udah 2 tahun karomah belum dapat. Padahal bacaku Allahu, Allahu bener. Apalagi dia oh yaho, oh yaho. Ketika dia bergumam seperti itu, dia dengar kenceng orang tadi zikir oh yaho, oh yaho, oh yaho. Kata pemuda tadi, oh asem wis dielingno sik oh yaho, oh yaho. Awas tak parani maneh, puter balik ini perahu dengan niat, padahal udah sampai di tengah-tengah, udah hampir sampai di pinggir sana, tapi karena dia dengar lagi orang tadi salah baca zikirnya oh yaho, puter balik, mau diluruskan, mau diralat, mau dibenerin. War, alangkah terkejutnya dia. Ternyata suara oh yaho itu makin keras. Oh yaho, oh yaho, oh yaho. Dan pemuda tadi ngelihat orang yang baca oh yaho itu sambil berjalan nyantai di atas air. Ambil dada, oh yahu, oh yahu, oh yahu. Artinya apa? Artinya apa? Ini yang bacaannya oh yahu kelihatannya lesannya salah, tapi hatinya ikhlas, penuh cinta, nggak ngarep apa-apa. Emang dia betul-betul zikir penuh cinta kepada Allah. Beda dengan pemuda tadi, dia mau Allahu karena pengen dapat karomah, karena dia punya target, karena dia punya niat ngarep, dia punya harapan. Aku tak mau Allahu cek iso mlaku nang dhuwure banyu. Bisa difahami? Yang satu ikhlas, penuh cinta, walaupun oh yaho mandi. Tapi yang satu nggak ikhlas belas.
Dia pengen punya karomah, dia pengen bisa jalan di atas air, malah nggak dikasih sama Allah. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, sekarang anak-anak, cinta kepada Allah itu penuh resiko. Sehingga kalau dalam ayat Al-Quran itu tantangan yang sungguh luar biasa. Kita setiap hari kan menyatakan cinta kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ungkapan cinta yang luar biasa. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semuanya lillahi rabbil. Kita dituntut untuk membuktikan itu. Bener enggak lillahi rabbil alamin? Kata Allah gitu. Bener enggak yang kamu ucapkan? Minimal sehari semalam 5 kali, apalagi kalau sholat sunnahnya banyak. Bener enggak cintamu tulus ke aku? Bener enggak apapun yang kamu lakukan karena cintamu ke aku? Kamu jangan cuma ngomong aja kalau kamu cinta ke aku. Aku butuh bukti. Sehingga dalam satu ayat Al-Quran di surah At-Taubah ayat 24 ditantang sama Allah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan Muhammad, dengerin, jika bapakmu, dengono, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluarga, ayo toh diulang, jika bapak, jika ibu, jika anak-anak, jika saudara, jika istri-istri, jika suami-suami, jika keluarga, wes sakmono sik, atau harta kekayaanmu, perdaganganmu, rumah-rumahmu yang bagus lebih kau cintai daripada Allah, lebih kau cintai daripada Rasulullah, lebih kau cintai daripada berjuang di jalan Allah, fatarabbasu, tunggu saatnya, hatta ya'tiyallahu bi amrih, sehingga Allah akan menetapkan keputusannya. Woi, kalau rungono, bapakmu lebih kau cintai daripada Allah, anak-anakmu lebih kau cintai daripada Allah, istri-istrimu lebih kau cintai daripada Allah, keluargamu lebih kau cintai daripada Allah, harta kekayaanmu, tanahmu, duitmu, rumahmu, mobilmu lebih kau cintai daripada Allah. Tunggu saatnya, Allah akan menetapkan keputusannya, kehancuranmu pasti akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini tantangan yang sungguh luar biasa. Anak-anak, maka cinta kepada Allah itu butuh bukti. Ayo, ngaku cinta kepada Allah tapi seabot mobile, tapi seabot duite, palsu, bohong. Nah, ini betul-betul bisa dibuktikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kasih contoh, Nabi Ibrahim jauh lebih mencintai Allah daripada ayahnya. Woi, ayahnya Nabi Ibrahim itu produser berhala, produser sampean, produsen. Allahumma sholli ala Muhammad. Pembuat patung, pembuat berhala, sesembahan. Tapi Nabi Ibrahim lebih memilih Allah daripada ayahnya. Nabi Ibrahim lebih memilih Allah daripada keluarganya. Ibrahim, iya ya Allah, cinta mana kamu sama aku dengan keluargamu? Ya cinta engkau ya Allah. Kalau memang begitu, bawa istrimu dan anakmu ke lembah gersang, tinggalkan di sana demi cintamu ke aku. Dibuktikan sama Nabi Ibrahim.
Istrinya sama anaknya yang masih bayi ditinggal di lembah gersang, nggak ada tanaman, nggak ada air, nggak ada pemukiman, nggak ada siapa-siapa, hanya dikasih bekal banyu sabak cara saiki. Ibrahim lebih memilih Allah, lebih mencintai Allah daripada keluarganya. Ibrahim, cinta mana kamu ke aku atau ke anakmu? Cinta ke engkau ya Allah. Sembelih anakmu, siap laksanakan. Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada anaknya. Anaknya siap disembelih. Bisa dipahami? Cinta mana kamu ke aku sama ke harta bendamu? Ya cinta engkau ya Allah, korbankan seluruh harta bendamu. Siap ya Allah. 1000 onta, ribuan kambing, bahkan seluruh harta kekayaannya untuk Allah. Dibuktikan sama Nabi Ibrahim. Ayo, woi, ayo, ini orang yang cinta seperti itu. Nah, dalam hal ini saya jujur iri sama beliau. Saya iri sama beliau. Beliau udah melaksanakan kurban 100 kambing, 100 sapi, 1000 kambing, membangun puluhan masjid, ratusan musola, membantu banyak pesantren, anak-anak yatim, sebagai bukti cintanya kepada Allah. Lebih memilih Allah daripada harta, lebih memilih Allah daripada istri. Ya Gus wae, lebih memilih Allah. Ayo, mana? Woi, woi. Sayyidina Ali karramallahu wajah membuktikan itu. Lebih mencintai Allah daripada dirinya sendiri. Coba perhatikan, nyawanya dikorbankan demi cintanya kepada Allah, demi cintanya kepada Rasulullah. Rasulullah mau hijrah, Sayyidina Ali disuruh gantiin tempat tidurnya Rasulullah, pakai selimutnya Rasulullah. Itu misalnya Abu Jahal, Abu Lahab dan Al-Gojo-nya masuk, langsung ditebas, bers, mati. Sayyidina Ali siap mempertaruhkan nyawanya. Halo, halo. Sayyidina Ali itu nggak kaya, enggak, kan udah denger kok mantune Kanjeng Nabi kono sing sugih Utsman bin Affan, ono sing melarat rat Ali bin Abi Thalib. Itu pun saking cintanya kepada Allah. Pernah satu pagi Sayyidina Ali pulang ke rumah menyapa istrinya, wahai Fatimah kekasihku. Lha nyeluk ngono, Fatimah, oh ya Gus, sama yang ngomong kan sini, almarhum Gus Fuad. Sayyidina Ali itu kalau manggil gitu, wahai Fatimah kekasihku, adakah sarapan untuk makan pagi hari ini? Jawabannya, maaf suamiku, cintaku, hari ini aku nggak masak karena emang nggak ada bahan yang bisa dimasak. Ya Allah, ini emang betul saiki takoni sing lanang semateng masakane watu ibadoken. Mesti ngerti nanti duit nanti apa-apa, masak wow gitu. Manggilnya aja subhanallah, maaf suamiku, cintaku, hari ini aku nggak masak karena emang nggak ada yang bisa dimasak. Marahkah Sayyidina Ali? Yang nggak nyadar emang nggak ngasih belanja. Masa nggak ada duit sama sekali? Kata Fatimah, ada sih cinta, cuma 6 dirham. Ini pun buat persiapan jajannya Hasan sama Husain. Ya udah sekarang tak pinjem dulu yang 6 dirham itu. Aku ke pasar, aku yang belanja untuk masak kita. Nanti Hasan sama Husain tak carikan lagi, aku yang nyaur. Utang duit kanggo jatahe anake. Bayangkan, pergi Sayyidina Ali bawa duit 6 dirham itu mau ke pasar, mau belanja. Belum sampai ke pasar, di tengah perjalanan ketemu sama pengemis. Pengemisnya ngomong, siapa yang mau ngutangin aku duit karena Allah, siapa yang mau ngasih aku duit karena Allah, siapa yang ngerasa cinta Allah kasih aku duit. Tanpa pikir panjang, karena ini nyebut cinta Allah, duit yang cuman 6 dirham ini padahal itu jatah Hasan Husain, di rumah lagi nggak ada makanan, nggak punya apa-apa, langsung dikasih sama Sayyidina Ali.
Allah nggak tinggal diam. Pulang Sayyidina Ali, nyampe ke rumah dengan tangan hampa, nggak bawa apa-apa. Sayyidah Fatimah menyapa, yang kok udah pulang? Mana belanjaannya cintaku? Maaf istriku, kekasihku, aku nggak jadi belanja. Emang kenapa? Ya tadi ketemu ada orang nantang aku cinta Allah. Ada orang nantang aku cinta Allah. Dia minta, ya aku belum sampai ke pasar, ya duit 6 dirham tadi aku kasih semua. Marahkah Fatimah? Alhamdulillah, suamiku, cintaku, engkau berada di jalan yang benar, engkau selalu berada dalam pertolongan Allah, engkau selalu berada dalam cinta Allah. Masya Allah. Terus Sayyidina Ali ngomong, yang istriku, kekasihku, aku izin aku mau ke Rasulullah. Ya aku mau ngutang ke Rasulullah, atau barangkali di Rasulullah ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang untuk makan keluarga kita. Ya silahkan. Berangkat Sayyidina Ali menuju rumah Rasulullah. Di tengah perjalanan ketemu ada orang nuntun onta, gede banget onta itu, gede banget. Sayyidina Ali belum pernah ngelihat onta sebagus itu, segede itu. Kemudian orang itu sambil duduk, mas, sini mas. Mendekat Sayyidina Ali, mas aku capek mas, ngomong ket mang gak ono ngombene mas. Aku capek mas, tolong mas ya, kalau sampeyan mau jualkan onta ini mau aku jual, tapi aku kecapean. Tolong ya mas ya, mau nggak jualin onta ini untuk aku, tolong ontaku ini jualkan ke pasar. Kata Sayyidina Ali, ya nggak apa-apa tak bantu. Emang dijual berapa? Udahlah mas, pokoknya aku kasih duit 100 dirham aja. Kaget Sayyidina Ali, hah? Ini onta misalnya dijual 1000 dirham itu laku. Bapak nggak salah minta dijual 100 dirham, nggak salah bapak. Enggak mas, pokoknya ini udahlah kamu jual berapa aja terserah, yang penting aku kasih duit 100 dirham aja. Dengan senang hati dibawa onta itu sama Sayyidina Ali. Batinnya Sayyidina Ali, iki tak dol 1000 dirham lo payu. Ini cuma disuruh ngedol 1, pati 900 aku. Tapi uteknya Sayyidina Ali orang utek belante. Otak Sayyidina Ali bukan otak maklar. Belum sampai pasar ketemu sama orang lagi, mas, ontanya itu mau dibawa kemana? Mau tak jual. Loh, kebetulan aku lagi butuh, aku mau beli onta. Dijual berapa mas? Sayyidina Ali itu saking jujurnya sama orang, gini pak ya, ini bukan onta saya cuman perantara. Ini ontanya bapak ya, bapaknya nunggu di sana, saya disuruh jualin 100 dirham. Tapi terserah saya, nanti laku berapa, sisa lebih dari 100 dirham itu untuk saya. Gimana kalau misalnya sampean beli 300 dirham, mau apa enggak? Umpamanya Sayyidina Ali ki wong jujur. Nek umpama cara Sayyidina Fuad, ya iki kulaane 800 kok. Kulaane 8, iku nek Sayyidina Fuad. Kulaane 800 kok. Yo 1000, padahal cara didol 1000 payu. Tapi Sayyidina Ali ndak. Saya disuruh jualin orang-orangnya minta 100. Gimana kalau sampean beli 300 mau apa enggak? Iya mas, tak beli 600 dirham. Oh, ditawakno 300 dituku 600. Padahal Sayyidina Ali tadi ngeluarin duit berapa? 6 dirham. Dapatnya berapa? 600. Subhanallah. Pulang Sayyidina Ali ketemu sama Fatimah, duit ditaruh di atas meja. Alhamdulillah yang dapat rezeki. Kaget Fatimah, mas, ini duit dari mana? Kerja apa? Istri yang baik kan gitu. Orang kok dikai duit akeh langsung ngelendat. Makasih sayang. Kalau istri model Fatimah, mas, ini duit dari mana? Kerja apa? Kok
kok sampai dapat duit segini banyak? Emang Mas kerja apa? Jangan-jangan korupsi, jangan-jangan nyolong, jangan-jangan ngerampok, bobol bank. Dari mana? Tenang sayang. Ya diceritakan kronologinya. Gitu. Nek wong wedok saiki lak enggak. Ngomong kata diteplok duit gebokan ya sepi ngono gak ono suarane. Karena dikai duit akeh langsung ngelendot. Love you. Terbaik langsung ngono. Saiki lah langsung ngono. Terbaik. Dah, ayo sekarang kita ke Rasulullah. Ayo sekarang kita ke Rasulullah. Berdua kita kasih kabar gembira ini ke Rasulullah. Sayyidina Ali sama Sayyidah Fatimah berangkat ke Rasulullah, mau lapor. Begitu dekat sama rumah Rasulullah, Rasulullah udah berdiri di depan pintu menyambut kedatangan mereka berdua. Begitu dekat, Rasulullah berkata, Ali, kamu yang cerita dulu atau aku yang cerita dulu? Sayyidina Ali udah paham langsung. Bal anta ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu a'lam. Engkau yang cerita duluan wahai Rasulullah, karena Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Sayyidina Ali belum sempat ngomong apapun, belum cerita apapun, Rasulullah udah berkata, Ali kamu yang cerita dulu atau aku yang cerita duluan? Kata Sayyidina Ali, panjenengan rumiyin wahai Rasulullah. Ini adab. Rasulullah kemudian berkata, ketahuilah wahai Ali, yang jual onta itu malaikat Jibril. Yang jual onta tadi malaikat Jibril. Kemudian yang nawar onta ke kamu tadi malaikat Mikail. Woi, Masya Allah, itu ya. Mungkin ya, itu balasan dari Allah, pembuktian cinta. Jadi cinta itu butuh pembuktian. Allahumma sholli ala Muhammad. Terakhir, masih sore jam 10. Terakhir. Iya, kalau itu kelasnya Nabi, kelasnya orang-orang top. Nabi Ibrahim, Sayyidina Ali, orang-orang top. Oke, sekarang yang bukan orang top. Ini asik ceritanya. Ya, aku memang sengaja cerita tentang cinta. Yang bukan orang top sekarang. Ya kalau Sayyidina Ali top, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman ketika ditantang. Rasulullah nantang, sahabat-sahabat, ini perjuangan agama butuh modal. Siapa yang mau nyumbang? Ngono tok. Sayyidina Utsman, saya ya Rasulullah, sepertiga dari nilai kekayaan saya. Utsman bin Affan. Sayyidina Umar, saya ya Rasulullah, separuh dari nilai kekayaan saya. Giliran Sayyidina Abu Bakar Siddiq, saya ya Rasulullah, seluruh kekayaan saya. Nah, ini beliau ini tiba Utsman, apa Umar, apa Abu Bakar Siddiq kira-kira. Ojo nek Abu Bakar entek. Coba. Lah sekarang ini bukan tokoh terkenal, enggak, sama sekali enggak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukti kekuatan cinta. Ini bukti ya. Tadi udah disinggung kan? Motor penggerak kehidupan itu apa? Nah, tunggu. Hoi. Ini ceritanya unik anak-anak ya. Ini sahabat yang sama sekali nggak terkenal, Ada sahabat sama sekali nggak terkenal, nggak diperhitungkan, nggak direken, namanya Julaibib. Lu baru namanya saja udah aneh kan? Namanya siapa? Julaibib. Coba, namanya aja udah aneh. Sorry, ini orang dipandang sebelah mata. Ini orang sering dicibir, dicemooh, dihina, direndahkan, diremehkan. Mohon maaf karena Julaibib itu bukan nama Arab. Namanya aja bukan Arab udah. Siapa namanya tadi? Ini namanya aja udah bukan Arab. Jadi dia sangat direndahkan di kalangan para sahabat. Keberadaannya itu sama sekali nggak dipandang, nggak dihargai, nggak dihormati.
Dia tidak diketahui anaknya siapa, dari suku apa. Makanya kalau orang Arab itu biasanya namanya itu plus bin, dilengkapi. Kayak Abdullah bin Mas'ud, Khalid bin Walid, Utsman bin, Umar bin. Itu orang Arab kayak gitu. Lah ini kan enggak, Julaibib ngono tok. Bin siapa juga enggak jelas, asalnya dari suku mana juga enggak jelas. Dan maaf, dia diremehkan karena memang kondisi fisiknya dia ini kerdil. Kerdil, lebih kerdil daripada Ucok Baba. Udah kerdil, hitam, jelek, bungkuk pisan. Terus kakinya pecah-pecah karena dia jalan nggak pernah pakai sendal. Wonge kerdil, cilik, ireng, jemburis, welek. Oh nek contohnya gak ono, soalnya neng kene anakku ganteng kabeh. Ganteng kabeh. Dia dipandang sebelah mata, dia nggak diraukan, nggak direken. Wes pokoknya nggak direken blas di kalangan para sahabat, diremehkan. Bahkan pimpinan Bani Aslam itu kasih instruksi kepada seluruh kaumnya, siapa di antara kalian yang berani memasukkan Julaibib ke rumahnya akan aku kasih hukuman berat. Masya Allah, sampai samono. Nemen diremehno. Tapi si Julaibib ini cintanya kepada Allah dan Rasulullah luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia kalau sholat selalu berada di saf awal. Ngono iki karo sahabat juga direken blas. Dan di setiap jihad, setiap peperangan dia selalu hadir. Ini Julaibib. Tapi keberadaannya sama sekali nggak dihargai. Sama sekali nggak dihargai. Hoi. Dia saking cintanya ke Allah dan Rasulullah, sehari aja dia nggak ketemu sama Rasulullah, seakan-akan dia nggak ada semangat untuk hidup. Kalau jamaah selalu di saf awal, di setiap peperangan dia selalu hadir. Siapa tadi? Siapa tadi? Tapi sama sahabat diremehno, wis gak direken blas, ancene ya welek. Woi. Nah, satu ketika selesai sholat jamaah, si Julaibib ini ditanya sama Rasulullah, Julaibib, dalam Kanjeng Nabi, kamu pengen nikah apa enggak? Julaibib ini dengan senyum menjawab, ya Rasulullah, orang tua mana ya yang mau ngambil saya jadi menantu? Besoknya gitu ditanya lagi sama Rasulullah, Julaibib, kamu pengen nikah enggak? Dia jawabnya sama, ya Rasulullah, pundi to enten wong wedok sing mentolo dadi bojo kula. Mosok kolu. Sampai hari ketiga, Julaibib, kamu pengen nikah apa enggak? Wahai Rasulullah, orang tua mana yang sudi nerima aku jadi menantunya? Terus anak perempuan mana yang mau jadi istri saya? Udah Julaibib, sekarang kamu ikut saya. Diajak sama Rasulullah, jalan bareng sama Rasulullah. Kita mau kemana ya Rasulullah? Udah pokoknya ikut saya. Nah, waktu itu di kalangan sahabat Ansor ada seorang tokoh yang terkenal punya anak perempuan cantik luar biasa. Wahyu, top, very beautiful. Pokoknya wahyu, dan itu jadi pembicaraan di kalangan para sahabat. Semua pengen menikahi dia, semua pengen melamar dia. Ternyata sama Rasulullah si Julaibib diajak ke rumahnya sahabat Ansor yang itu. Tok pintu, tok. Assalamualaikum. Suara Rasulullah itu khas. Ini sahabat Ansor yang mendengar dari dalam kaget, kayak suara Rasulullah. Waalaikumsalam. Dibuka pintu, Rasulullah masuk. Saking gembiranya dirawuhi Kanjeng Nabi, Masya Allah. Sahabat itu kalau dirawuhi Rasulullah, apalagi rawuh ke rumahnya, Masya Allah, kebahagiaan yang tiada tara.
Sungguh keberkahan yang tiada tara, betapa rumah kami kerawuan panjenengan ya Rasulullah, engkaulah cahaya bagi kegelapan keluarga kami. Ada perlu apa wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian berkata dengan senyum, berkata dengan lembut, wahai sahabatku, kedatanganku ke sini aku ingin meminang putrimu. Alhamdulillah. Ya Allah, koyok ketiban Lailatul Qadar kula. Saking senenge bapak, alhamdulillah kalau putriku engkau pinang ya Rasulullah. Matur suwun, kebahagiaan apa ini, enggak ada tandingannya. Sebentar sahabat, bukan untuk aku. Terus aku meminang putrimu, akan aku nikahkan nama Julaibib ini. No. Enggak salah. Enggak. Akan aku nikahkan nama Julaibib. Nah, akhirnya sebentar ya Rasulullah, aku mau rundingan dulu sama mamanya. Ya rundingan karo mamai ke belakang. Ning pawon iki klesik-klesik. Mama. Apa, Pak? Rasulullah datang mau ngelamar putri kita. Alhamdulillah, Pak. Tenan to piye, Pak? Ya Allah. Sapa sing gak seneng duwe mantu Kanjeng Nabi? Alhamdulillah. Sampeyan ojo alhamdulillah, Ma. Diolehno Julaibib. Semaput buane. Semaput. Didongani wus begitu sadar, melek. Kupingku gak salah krungu, Pak. Lah iya aku mau yo padha mbek sampean, aku yo tiwas ayem, rumangsaku yo dipek Kanjeng Nabi dhewe. Lah kok diolehno Julaibib. Julaibib kerdil jemburis kuwi. Nangis ibuke. Ini putrinya yang cantik jelita ini dari kamar mendengar percakapan antara papa ndak sama mamanya tadi. Dia langsung keluar. Ada apa papa? Ada apa mama? Nduk, iki awakmu dilamar karo Kanjeng Nabi tapi gak diolehno Kanjeng Nabi, nduk, diolehno Julaibib. Dengan tabah ini putri yang cantik. Papa, mama, kalau memang itu perintah dan keputusan Rasulullah, aku ridho. Aku ikhlas. Bahkan ini anak perempuan yang cantik tadi membacakan ayat, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyarah. Tidak boleh bagi orang mukmin laki-laki dan perempuan ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan satu keputusan untuk mempunyai pilihan lain, wajib mengikuti keputusan Allah dan Rasulullah. Diwacakno nggone bapake karo ibuke. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ya Allah, akhirnya dia mau menerima. Nah ini kena bagi dalil nduk. Woi, zaman dilamar karo cowok, nang cowoknya ganteng kaya abang ini ya. Amin jarene. Terus ternyata orang tua kamu nggak setuju, mbah bapake, mbah mae, mbah bapake, mbah ibu nggak setuju. Langsung, Bapak, Ibu, qala Allah Ta'ala. Akhirnya Julaibib sing welek nikah sama cewek yang cantik luar biasa. Kemudian pernikahan itu didoakan sama Rasulullah. Ya Allah, berkahilah pernikahan keduanya, karuniakan kebaikan dan keberkahan yang banyak dalam keluarganya, dan jauhkan dari kesulitan dan penderitaan. Masya Allah, Julaibib itu pisui wong akeh ya, tepak melaku bareng ngono ya.
Pisuwe wong akeh, gak bongko ae wong ngono kuwi ngono. Maksudnya nek dhek mati kan digenteni ngono lho karepe. Nah, ternyata doa Rasulullah itu diijabah oleh Allah. Diijabah oleh Allah. Usia pernikahan mereka nggak bertahan lama. Nggak bertahan lama, cuma sebentar. Ternyata Julaibib udah dikasih hadiah lagi sama Allah. Julaibib dikasih hadiah bidadari surga. Mati Julaibib. Dia senenge. Kok seneng kok alhamdulillah. Jadi siapa sih ngomong alhamdulillah? Julaibib mati. Gak suwe Julaibib mati. Kematiannya luar biasa. Kematian Julaibib ini luar biasa. Hoi, tolong. Julaibib ini matinya dia tergeletak di antara 7 orang pendekar kafir. Artinya dia yang kerdil itu mati, tapi sebelum mati dia bisa membunuh 7 pendekar kafir sekaligus. Jadi ini mati ngeletak ya cilik melungker kayak donat tuh. Lah sing no pinggire iki gagah pendekar tok 7. Itu yang membunuh Julaibib. Masya Allah. Lah kan dia selalu hadir di setiap pertempuran. Jangan didelok cilike, kasih hati bro. Kewedin delonteng nek ra ono kasih hati nggo apa? Cilik kasih hati. Masya Allah. Setelah Julaibib meninggal ini, dengerin. Selesai sholat jamaah, Rasulullah nanya ke sahabat-sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian merasa kehilangan seseorang? Enggak ya Rasulullah, kami enggak merasa kehilangan siapapun. Rasulullah ngelus dada. Hari berikutnya, wahai sahabat-sahabatku, apakah kalian ngerasa kehilangan seseorang? Enggak ya Rasulullah, kami enggak ngerasa kehilangan siapa-siapa. Sampai 3 kali. Rasulullah merah padam. Ini tanda kalau Rasulullah lagi marah. Kalian ngerasa kehilangan seseorang, sahabat saling pandang gini, siapa ini ya? Kemarin jawabnya enggak, akhirnya terus ada yang ngomong, ya Rasulullah, ini ada yang biasanya ikut jamaah orangnya kerdil, Julaibib, ini sekarang lagi nggak ada. Itu yang aku maksud. Ayo ikut aku. Didapatinya Julaibib meninggal dalam keadaan seperti itu. Kemudian Rasulullah sendiri yang memandikan jenazahnya Julaibib. Rasulullah yang mengkafani jasad Julaibib. Rasulullah yang mensolatkan jenazahnya Julaibib sampai proses pemakaman. Dan Rasulullah berkata kepada seluruh sahabatnya, wahai sahabatku, kalian jadi saksi, saksikannya, innahu minni wa ana minhu. Aku adalah bagian dari Julaibib dan Julaibib adalah bagian dari aku. Ucapan Rasulullah ini yang membuat seluruh sahabat menangis iri. Bayangkan Rasulullah sampai berkata, Julaibib adalah bagian dari aku. Aku bagian dari Julaibib. Julaibib bagian dari diriku. Diriku bagian dari Julaibib. Ya Allah, mulane aja ngremehno. Nek bocah sing ireng-ireng ngono kuwi aja mbok ramehno. Iki ketok ireng padahal ya ireng tenan. Loh, ngono kae barang. Ini masih beberapa. Ya, mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Dah, ini aja dulu ceramahnya, ngajinya. Itu ngaji cinta. Mudah-mudahan kita bisa ditata hati kita oleh Allah. Sebagaimana yang sering disampaikan oleh ayah, bahwa cinta dan cinta kepada Allah. Ibadah benar-benar dilandasi bukan karena takut neraka, bukan karena berharap surga, tapi betul-betul dasarnya adalah, nah ini nanti kalau dikaitkan cek lama. Tapi ini cintanya ini bukan cintanya yang pakai kerudung sama cintanya yang pakai peci, itu enggak, itu cinta apaan? Emang kamu monyet. Ayo yang ngerasa jadi monyet maju.
Dah ya, ini ceramahnya apa sampai sekian dulu. Setelah ini nanti ada beberapa mungkin yang disampaikan oleh Ayah terkait ada hadiah 3 laptop. Siapa yang beruntung nanti 3 orang. Nanti ya sekarang tak tutup dulu ceramahnya. Ini mungkin jadi konten di YouTube. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini ditutup sampai sekian dulu. Nah berikutnya monggo Ayah monggo. Ya udah ngene ae wis ngasih. Iya. Jadi inilah beliau. Saya suka mendengar Dan sekali. beliau akan membuktikan cintanya kepada Allah. Ya ada satu kisah yang menarik yang disampaikan beliau, ya benar. Kenapa sampai seorang sahabat Ali bin Abi Thalib yang disampaikan beliau adalah